Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suara takbir, suara tahmid, suara tahlil menggema, memecah keheningan suasana, menggetarkan bumi, membumbung ke angkasa, disaksikan oleh para malaikat serta yang maha kuasa, dan kaum muslimin semuanya bergembira dimanapun mereka berada. Ini menunjukkan kita sedang hari raya yang telah ditetapkan oleh agama. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, termasuk nikmat hari raya yang kita berbahagia. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Anas bin Malik, tatkala beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Madinah sedang bersukacita, sedang berbahagia, bersukacita merayakan hari raya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dan kalian memiliki 2 hari raya yang kalian bersenang-senang di dalamnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya tersebut dengan 2 hari raya yang lebih baik dari apa yang kalian miliki, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hari raya untuk kita. Telah ditetapkan oleh agama kita, Islam, yang Allah ridho kepadanya. Dan kita sedang berada di salah satu hari raya tersebut. Kita bersuka cita, kita bergembira, dan ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benarlah firman Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya dan saking tak terhingganya nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja
dari nikmat-nikmat yang kita rasakan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan di hari raya ini kecuali puja-puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari raya ini, selain kita mendengar suara takbir, suara tahlil, suara tahmid menggema ke angkasa, kita pun sering mendengar doa-doa yang kita lantunkan. Baik itu dari saudara-saudara yang mana mereka melantunkan doa itu kepada kita, atau kita mendoakan saudara-saudara kita dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amalan-amalan dari kami, dan semoga Allah menerima amalan-amalan dari kalian. Semoga Allah menerima puasa-puasa dari kami, dan semoga Allah menerima puasa-puasa kalian. Ini adalah doa yang kita lantunkan di hari raya. Namun apakah doa yang kita lantunkan ini hanya sekedar penghias, ucapan semata di hari raya, ataukah benar-benar ucapan ini masuk ke relung-relung hati kita? Apakah benar-benar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita? Karena ini yang dicontohkan oleh orang-orang sebelum kita. Dari kalangan mereka para nabi dan rasul, dari kalangan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka tatkala selesai dari satu peribadahan, maka mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yataqabbalallahu minnal muttaqin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini kita memahami, jika Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa, berarti ada amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang soleh sebelum kita dari kalangan mereka para nabi dan rasul, mereka tidak menganggap dirinya sebagai orang yang bertakwa. Mereka berharap, mereka takut amalan-amalan yang mereka telah lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita? Dari puasa-puasa kita, dari sholat malam kita, dari tilawah Al-Quran kita, sodakoh kita, apakah kita yakin amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan mereka para nabi dan rasul dan orang-orang soleh sebelum kita, baik itu dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka takut kalau amalan-amalan mereka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mereka beramal, mereka beribadah, namun keadaan hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang mereka beribadah dalam keadaan hati mereka takut adalah orang-orang pelaku dosa? Mereka yang melakukan perzinahan, mereka yang melakukan minum khamr, mereka yang mencuri dan yang lain sebagainya, yang mereka berdosa dan mereka melakukan ibadah sehingga mereka takut kepada Allah?" Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukan yang seperti itu, wahai anak Abu Bakar. Namun orang yang takut kepada Allah bahwa amalannya tidak diterima adalah mereka yang saum, mereka yang sedekah, mereka yang sholat, namun mereka dalam keadaan hati mereka takut, mereka amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Dan di ayat yang setelahnya Allah mengatakan, "Ulaika yusari'una fil khairat," yaitu mereka orang-orang
yang bersegera dalam kebaikan. Dan yang bersegera dalam kebaikan adalah mereka para nabi dan rasul dan orang-orang soleh sebelum kita. Mereka orang soleh, mereka takut kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka para nabi dan rasul, mereka sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah dijamin akan dihapus dosa-dosanya. Namun mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan mereka yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa percaya diri bahwa amalan-amalan yang kita lakukan, baik dari solat-solat kita, baik dari puasa-puasa kita, baik dari tilawah-tilawah Al-Quran kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita yakin amalan-amalan kita akan menjadi sebab Allah permudah lafaz-lafaz kita tatkala malaikat maut menyambut nyawa-nyawa kita, tatkala nyawa sudah di kerongkongan? Kalla balla, tatkala nyawa sudah di kerongkongan, idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wattaffatis saqu bis-saq ila yaum. Tatkala nyawa sudah di kerongkongan, maka nafas kita akan tersenggal-senggal, kita akan kesulitan bernafas. Dan pada saat itu wadhanna annahul firaq, dan kita yakin pada hari itu, kita yakin kita akan berpisah dengan dunia ini. Kita yakin kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kita yakin kita akan berpisah dengan harta yang kita miliki. Dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, siapa yang bisa menyelamatkanmu tatkala nyawa sudah di kerongkongan? Maka pada waktu itu kita tidak tahu siapa yang akan menyelamatkan kita, dan tidak mungkin ada yang bisa menyelamatkan kita. Kita yakin pada waktu itu, waktu perpisahan kita dengan dunia yang kita berada di atasnya. Dan pada saat itu, apakah amalan-amalan yang telah kita lakukan bisa menjadi penyelamat kita tatkala sakaratul maut? Bisa jadi penyelamat kita sehingga kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah dengan amalan-amalan yang kita lakukan bisa menjadi sebab dipermudah lisan-lisan kita untuk mengucapkan kalimat syahadat pada saat detik-detik terakhir, detik-detik penentuan kita terlepas, kita hilang dari muka bumi ini, kita hilang, jasad raga kita ini lepas dari raga kita? Apakah dengan amalan-amalan yang kita lakukan bisa menjadi sebab Allah permudah lisan kita? Ataukah dengan amalan-amalan kita Allah beri kabar gembira, malaikat turun dari langit menghibur kita tatkala kita sedang akan berpisah dengan dunia ini? Pada saat kita akan berpisah dengan dunia ini, maka hati kita akan terkumpul dua rasa, yaitu rasa takut dan rasa sedih. Kita takut akan melewati satu masa yang belum kita lewati. Kita belum tahu alam barzah yang sudah menanti. Kita belum tahu alam mahsyar yang nanti akan kita berkumpul di sana. Kita belum tahu sirat yang kita lewati, apakah kita selamat akan masuk ke dalam surga atau kita celaka masuk ke dalam neraka. Pada saat itu kita merasakan kesedihan yang sangat, yaitu kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Kita merasakan kesedihan yang sangat. Kita sudah tidak bisa melakukan amalan lagi, tidak bisa melakukan ketaatan lagi. Dan pada saat itu kesedihan dan ketakutan berkecamuk di dalam hati. Namun bagi orang-orang yang Allah terima amal-amal ibadahnya,
bagi orang-orang yang mereka istiqomah berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan malaikat kepada mereka dan malaikat itu berkata, "Wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Janganlah engkau sedih dan janganlah engkau takut, dan bergembiralah dengan kabar surga yang telah dikabarkan untukmu. Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat untuk menghibur orang-orang yang diterima amal-amalan ibadah mereka. Allah hibur mereka agar mereka tidak sedih meninggalkan dunia ini. Allah hibur mereka agar mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berharap dan sangat berharap amalan-amalan ibadah yang kita lakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan, yang Allah lipat gandakan amalan-amalan ibadah kita, baik dari puasa-puasa kita, baik dari sholat malam kita, tilawah Quran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Oleh karenanya, yang kita harus lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bergembira di hari raya ini, bersuka cita, kita pun tetap harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Karena ini yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul sebelum kita. Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Nabi Ibrahim berdoa, "Wahai Rabb kami, terimalah amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ini adalah kekasih Allah. Bapaknya para nabi berdoa agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa percaya diri? Apakah kita merasa yakin amalan-amalan yang sedikit ini, amalan-amalan yang jauh dari kata sempurna, amalan-amalan yang banyak kelalaiannya bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Bisa mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, dari orang tua kita, dari istri-istri kita, anak-anak kita, berkumpul di tempat yang penuh kenikmatan, tempat penuh kebahagiaan selama-lamanya tanpa ada kata perpisahan. Apakah kita yakin dari amalan-amalan ibadah kita Allah jauhkan kita dari siksa neraka, tempat penuh kengerian, tempat penuh ketakutan selama-lamanya? Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Wahai Rabbku, terimalah amalan-amalan kami. Pun begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengajarkan doa kepada kita yang harus kita baca di setiap pagi-pagi kita. Rasulullah mengajarkan doa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala." Rasulullah mengajarkan kepada kita, "Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima." Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita doa agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Oleh karenanya, di hari raya ini, selain kita bergembira, kita pun harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan-amalan kita. Dan yang kedua, kita pun memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan kelalaian dari ibadah-ibadah kita. Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap beliau selesai salat 5 waktu, beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Artinya beliau memohon ampun dari kekurangan,
yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah yang beliau lakukan. Beliau memohon ampun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyuruh nabinya untuk memohon ampun tatkala beliau sudah selesai menyampaikan risalahnya, menyelesaikan dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk beristighfar, memohon ampun setelah melaksanakan tugas menyampaikan dakwah dan risalah yang diembannya. Di surat An-Nasr yang kita hafal, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk beristighfar tatkala selesai menyampaikan risalahnya, dengan ciri orang-orang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Pada saat itu Nabi Muhammad sudah dekat dengan kematiannya dan risalah menyampaikan dakwahnya sudah selesai, dan Allah memerintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga di hari raya ini selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon menerima amalan-amalan kita, kita pun memperbanyak istighfar agar Allah menerima amalan-amalan kita yang memiliki banyak kekurangan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna siyamana wa sujudana wa qiyamana. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sujudana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf bila banyak kekurangannya, dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saya dan amal Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.